Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Tiara Amanda Hasibuan dengan NIM 040305221100. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang qiraat Al-Quran. Ada 11 poin yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, yaitu 1. Pengertian kiroat, 2. Pendapat-pendapat tentang kiroat, 3. Macam-macam kiroat, 4. Syarat diterimanya kiroat, 5. Fungsi mempelajari ilmu kiroat, 6. 7. Imam kiroat, 7. Ilmu tajwid, 8. Hukum mempelajari ilmu tajwid, 9. Tujuan mempelajari ilmu tajwid, 10. Fadilah mempelajari ilmu tajwid, dan yang terakhir, adab membaca Al-Quran. Pengertian kiroat. Secara etimologi, kiroat merupakan bentuk jamak dari kiroah dan juga merupakan masdar dari qoro'a yaqra'u qira'atan yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi, kiroat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pelafalan Al-Quran dengan menisbatkannya kepada imam kiroat atau perawinya. Ada pendapat-pendapat tentang ilmu kiroat. Sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat tentang ilmu kiroat, tapi kali ini saya akan menjelaskan 5 pendapat tentang ilmu kiroat. Yang pertama, Imam Al-Zarqashi. Menurut imam ini, ilmu kiroat adalah perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik itu yang menyangkut tentang huruf dan tata cara pengucapan huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Qastalani. Al-Qastalani berpendapat bahwa ilmu kiroat adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama, yang berkaitan dengan lughat, hadhaf, i'raf, itsbat, fasal, dan wasal. Yang ketiga, Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari berpendapat bahwa ilmu kiroat adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pengucapan kata dalam Al-Quran dan perbedaannya dengan cara menisbatkannya kepada penukilnya. Yang keempat, Az-Zarqani. Az-Zarqani berpendapat bahwa ilmu kiroat adalah mazhab yang dianut oleh salah seorang imam yang berbeda dengan lainnya dalam tata cara pengucapan Al-Quran. Dan yang terakhir, Asy-Syabuni. Asy-Syabuni berpendapat bahwa ilmu kiroat adalah mazhab tata cara pelafalan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam dalam sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Macam-macam kiroat. Menurut jumhur ulama, kiroat itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, kiroat mutawatir. Kiroat mutawatir adalah kiroat yang diriwayatkan oleh banyaknya ulama dan tidak mungkin orang-orang terdahulu itu berbohong. Jadi kiroat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama-ulama terdahulu. Kebanyakan kiroat-kiroat itu adalah kiroat yang mutawatir, yang sudah sahih sanadnya, yang sudah bagus kaidah bahasa Arabnya, dan sudah bagus rafam Utsmaninya. Yang kedua, kiroat masyhur. Kiroat masyhur ini adalah kiroat yang sudah sahih sanadnya, akan tetapi tidak mencapai derajat, tidak mencapai puncak seperti kiroat mutawatir. Akan tetapi, sebagian ulama itu berpendapat bahwa kiroat masyhur ini bisa digunakan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga ada kiroat ahad. Kiroat ahad adalah kiroat yang sahih sanadnya, akan tetapi berbeda cara penulisan Utsmaninya, dan kaidah bahasanya juga berbeda dengan kiroat-kiroat yang lainnya. Jadi kiroat ini tidak bisa digunakan ketika membaca Al-Quran. Yang keempat, ada kiroat syadz. Kiroat syadz adalah kiroat yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima ada kiroat maudhu'. Kiroat maudhu' adalah kiroat yang palsu. Yang keenam ada kiroat mudraj. Kiroat mudraj adalah kiroat yang ditambahkan ke dalam kiroat-kiroat lainnya sebagai penafsiran. Jadi, empat kiroat yang terakhir ini tidak bisa dipakai ketika kita membaca Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Syarat-syarat diterimanya suatu kiroat ada 3. Yang pertama, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Yang kedua, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Dan yang terakhir, mempunyai sanad yang sahih. Faedah atau fungsi mempelajari ilmu kiroat di antaranya adalah meringankan umat Islam dan memudahkan mereka membaca Al-Quran. Yang kedua, bukti kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, meluruskan akidah sebagian orang yang salah.
7 kiroat atau bacaan standar Al-Quran. Kenapa sih dikatakan 7 kiroat? Apa sih maksud dari 7 kiroat itu? Jadi, dikatakan 7 kiroat adalah karena ada 7 imam kiroat yang kiroatnya itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kiroatnya itu sesuai dengan mushaf Utsmani, dan kiroatnya memiliki sanad yang sahih. Dan biasanya kiroat-kiroat ini sering kita dengar di kalangan masyarakat dengan sebutan kiroah sab'ah. 7 imam kiroat tersebut adalah Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Selanjutnya ada ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa berasal dari kata jawwada yujawidu tajwidan yang berarti perbaikan, penyempurnaan, dan pemantapan. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Dasar wajibnya mempelajari ilmu tajwid dalam aplikasi membaca Al-Quran sebagaimana dalam Quran Surah Al-Muzammil surah ke-73 ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar menjaga lisan untuk tidak salah ketika membaca Al-Quran dan dapat membacanya secara benar, serta dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Fadilah mempelajari ilmu tajwid. Di antara fadilah mempelajari ilmu tajwid adalah, yang pertama, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Yang kedua, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendapatkan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang pertama yaitu berwudu. Jadi sebelum membaca Al-Quran itu, sebelum menyentuh mushaf ataupun memegang mushaf itu, kita harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, hendaknya bersih lahir dan batin. Jadi maksud bersih lahir dan batin ini adalah ketika kita membaca Al-Quran, jadi hati kita itu harus bersih. Dan niat kita juga harus bersih semata-mata untuk mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan, misalnya nih, pakaian yang kita kenakan ketika membaca Al-Quran itu harus sudah bersih, tidak ada najis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Waqi'ah surah ke-56 ayat 76 sampai 79. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Sekian dan terima kasih. Good luck buat kita semua. Saya Selitiara Amanda Hasibuan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.